Ustadz, di saat kajian seperti ini iman jadi naik, namun setelah pulang iman jadi turun. Jadi sampai rumah langsung turun. Apalagi saat pegang HP, padahal waktu akan dihisab. Bagaimana solusinya Ustaz? Tadi kita berikan solusi. Bagaimana antum cari kawan yang baik, bagaimana tatkala antum pulang ke rumah istiqomah mengamalkan sesuatu yang antum mampu untuk istiqomah. Yang mampu istiqomah, jangan memaksakan diri yang antum nggak mampu. Pernah Nabi SAW melihat di Masjid Nabawi ada tali ya, ada tali. Nabi tanya, ini tali buat apa? Kata dia, oh itu tali kalau nggak salah buat Zainab, istrinya Nabi SAW. Zainab itu sholat malam karena dia ingin baca yang panjang-panjang, nggak kuat itu sampai pegangan tali ya. Akhirnya Nabi suruh potong tali itu. Sholatlah ketika engkau semangat, karena ditakutkan nanti orang akhirnya jadi futur ya, ketika dia memaksakan diri yang dia nggak mampu untuk melakukan. Kemudian kalau bicara ketika pegang handphone, antum harus punya janji sama diri antum. Umpamanya setiap anak pegang handphone, anak mau baca Quran 1 halaman, baca dulu, baca baru antum buka yang lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu antum bisa dijaga. Tapi ingat, tolong baca sama artinya, usahakan sama artinya. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak merasa lebih baik dari orang lain? Nah, cara menjaga hati antum ingat sama orang pertama yang merasa lebih baik dari orang lain. Siapa? Iblis. Allah laknat gara-gara dia merasa lebih baik dari Adam. Qala ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Akhirnya dilaknat sama Allah. Dan ingat, boleh jadi orang itu yang antum anggap antum lebih baik, dia punya amalan yang tersembunyi yang menyebabkan dia husnul khatimah, dan antum dengan amalan zahir antum bisa jadi su'ul khatimah. Standar orang itu baik atau tidak kapan? Mati. Ketika mati. Makanya sampai Al-Hasan Al-Basri kalau nggak salah rahimahullah ta'ala memberikan tips agar kita bisa tawadhu. Apabila engkau melihat orang yang lebih tua dari engkau, maka engkau katakan kepada dirimu, orang ini lebih dulu sujud kepada Allah daripada aku. Oh iya. Ketika melihat yang lebih muda, katakan kepada dirimu, aku ini lebih dulu berbuat maksiat daripada orang ini. Sehingga kita berusaha untuk menjaga hati kita, coba. Karena tadi nggak ada gunanya, termasuk yang membinasakan seseorang, i'jabur rajuli bi nafsihi, orang takjub dengan dirinya sendiri. Bagaimana cara menyikapi mertua yang lebih menginginkan cucunya memilih sekolah akademik daripada pondok pesantren? Ana dan suami ingin memasukkan anak ke pondok pesantren, tapi masih bertentangan dengan mertua. Jamaah rahimakumullah, kadangkala terjadi overlapping di dalam rumah tangga. Artinya yang tidak memiliki wewenang dia menjalankan tugas itu. Ingat, orang tua ketika dia sudah menikahkan anaknya, anak perempuannya, maka dia ikut suaminya. Siapa yang paling berhak memberikan nama kepada anak itu? Bapaknya, bukan orang tuanya, bukan kakeknya, seperti itu. Yang menentukan anak ini sekolah di mana? Ya bapaknya, bukan kakeknya. Cuma seorang anak itu menghormati orang tuanya. Seperti ini, kenapa anak itu nggak tinggal memasukkan anaknya? Padahal itu hak dia. Dia ingin menghormati orang tua. Padahal itu bukan satu hal yang wajib gitu, jemaah. Oh, orang tua kepingin dia sekolah, neneknya ingin dia sekolah di sekolah A, orang tuanya sendiri ingin dia sekolah B. Ya orang tuanya.
Cuma bagaimana komunikasi sama orang tua, sama mertua. Masalahnya masih ada sekelompok orang tua yang beranggapan bahwa pesantren, pondok itu tidak menciptakan orang-orang yang bermanfaat. Zaman ana dulu waktu masuk pesantren, itu memang pesantren bengkel. Anak kalau nakal masuk pesantren nanti. Ndak sudah nurut sudah saya ya. Jadi ketika anak masuk pesantren, bener jemaah. Kebanyakan kawan kita di pesantren itu anak-anak nakal, anak-anak bermasalah. Akhirnya pesantren ini jadi tempat untuk bengkel. Kalau anaknya pintar, oh masya Allah, nanti sekolah jadi dokter. Sekarang banyak lulusan pesantren jadi dokter, lulusan pesantren jadi orang-orang besar, karena memang pesantren sudah berubah, nggak seperti dahulu lagi. Pesantren itu sekarang bersih. Kalau ana dulu jamaah masuk pesantren, Allahu Akbar, malam hari itu suara di ranjang itu jamaah, kruk kruk kruk, pada garuk-garuk semua jamaah. Itu pesantren zaman dulu. Kita mandi itu, yang namanya kamar mandinya ada 6 apa 7 ya, lupa nah. Itu satu bak jamaah. Jadi nanti ada yang nyebur berenang sana jamaah ke sana. Jadi kalau satu kena penyakit, semuanya kena jamaah. Itu dulu. Nah, ini sekarang antum punya mertua mungkin kebayang dahulu. Ya, ayo ibu datang lihat nih pesantren. Dia akan lihat pesantren-pesantren yang bagus jemaah, yang bersih, yang anak-anaknya disiplin ya. Masya Allah, nah lihat itu. Jadi mungkin karena ketidaktahuan sehingga dia punya pemikiran yang negatif tentang pesantren. Nggak masalah. Dan anak ketika masuk pesantren ditanya, mau jadi apa ente? Bener. Pulang paling pakai sarung. Bayangannya terlalu primitif dengan kehidupan pesantren. Enggak. Pesantren sekarang benar-benar mengeluarkan generasi-generasi yang ya insya Allah jadi pemimpin-pemimpin yang baik di negeri kita. Ustadz mau tanya, suami saya selingkuh dan ingin menikahi selingkuhannya, katanya mau berpoligami. Saya harus bagaimana? Apakah ini jalan terjal saya menuju surga? Nah, yang pertama nasihat ana, suami anti yang selingkuh jangan menikah sama selingkuhannya, suruh dia tobat. Jangan dipikir dengan menikahi selingkuhannya selesai dosa dia. Sebagian orang berpikir seperti itu, daripada saya berzina terus Pak Ustadz, saya ahsan nikahin. Daripada berzina terus, tobat jangan berzina. Kok berpikir engkau menikahi dan engkau tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jal? Tapi memang kata Allah Azza wa Jal, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Wanita pezina itu nggak pantas menikahinya kecuali pezina pula. Tadi selingkuh dengan selingkuhan, ya sudah sama-sama pezina engkau menikah. Kalau orang baik dia akan bertobat jemaah. Dia akan berpikir ini perempuan baik-baik atau tidak. Bakal jadi ibu anak-anak anak. Maka kalau bicara dia ingin menikahinya, suruh dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sudah bertobat dan dia ingin menikah, ingin poligami, suruh cari istri yang soleha. Seperti itu jemaah. Lu nggak usah, dia ini ingin bertanggung jawab. Tanggung jawab sama Allah Azza wa Jalla. Engkau bertobat kepada Allah dan ajak itu selingkuhanmu bertobat. Ketika dia sudah bertobat jadi orang soleh, itu cerita lain nanti. Bukan karena engkau kalau soleha aku nikahin, langsung besok pakai kerudung. Kerudung ini jemaah beli 200.000 langsung pakai. Apakah itu tanda dia tobat? Belum tentu. Ada syarat dan ketentuan. Maka nasihat anak kepada yang bertanya ini, ajak suamimu bertobat dulu,
Engkau kalau benar-benar mau poligami, pelajari ilmunya poligami. Engkau datang kajian, engkau sholat malam, berdoa mohon sama Allah, istikharah, minta petunjuk. Bukan tahu-tahu mau menikahin orang yang dia zinain. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Oh, terus gimana kalau suaminya tetap mau menikahin? Kalau dia nggak bertobat, engkau gugat cerai. Karena apakah engkau mau hidup dengan pezina yang tidak bertobat? Kalau dia bertobat, silakan kau lanjutkan rumah tangga. Maaf Ustadz, pertanyaan di luar tema. Ustadz, gimana hukumnya mencintai suami orang lain? Jamaah, tunggu dulu antum, belum selesai pertanyaannya ini jamaah. Ana minum dulu jamaah sini. Nah, Ustadz, gimana hukumnya mencintai suami orang lain tanpa berniat merebutnya dari istrinya? Saya tertarik pada suaminya karena istrinya sering memposting kebaikan suaminya. Hati-hati nih jamaah. Bagaimana hukumnya seorang suami masih suka ngechat perempuan lain? Tunggu, dia ini bersuami apa tidak? Cinta itu ada karena Allah, tapi ada cinta karena nafsu. Cinta karena Allah, kita mencintai semua orang baik. Antum umpamanya datang ke masjid, antum lihat di pojok ada orang sholat, ya sujudnya panjang, kemudian dia berdiri panjang, antum nggak kenal sama orang itu. Lalu dalam hati antum muncul cinta kepada orang ini, ya Allah, mudah-mudahan orang ini dijaga sama Allah ya. Itu cinta karena Allah, nggak perlu kenal sama orang itu, tapi tahu dengan kebaikan orang itu. Ketika anti tahu ada laki-laki baik sama suaminya ini, Allah, anti cinta karena Allah Azza wa Jalla, selesai. Karena kebaikan-kebaikan dia. Dan semoga rumah tangganya dijaga, anti doakan. Tapi bolehkah sekarang seorang wanita, dia umpamanya seorang janda atau gadis, melihat ada laki-laki baik, kemudian dia ingin menjadi istri dari laki-laki tersebut, boleh apa enggak jemaah? Boleh apa enggak? Masya Allah, kok semangat antum jemaah? Boleh, boleh, cuma dengan cara yang syar'i. Bagaimana Umar bin Khattab ketika Hafsah putrinya jadi janda? Kalau nggak salah suaminya Hafsah itu meninggal ketika perang Uhud, jemaah. Janda. Akhirnya Umar datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah punya istri, Abu Bakar sudah punya anak. Datanglah Umar menawarkan, ya Abu Bakar, ala uzawwijuka Hafsah, mau engkau aku nikahkan dengan putriku Hafsah. Ini penawaran orang kepada orang baik. Tapi kalau sekarang antum lakukan itu, apa kata orang? Merusak rumah tangga orang. Emangnya nggak ada laki lain kecuali suami ana? Suamimu itu, Masya Allah, suamimu itu punya kuota berapa? 4. Engkau jangan rakus mengambil semuanya. Sekarang yang rakus ini perempuan, jangan panjang-panjang, sudah jemaah. Tapi intinya jemaah, intinya seorang laki-laki itu dia punya kuota 4. Ketika ada seorang wanita dia merasa fulan orang yang soleh, lalu dia ngomong sama bapaknya, Pak, cobalah tawarkan kepada fulan, mungkin fulan mau menikah, aku siap jadi istri dia. Yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat umpamanya, dia siap melakukan itu. Itu tidak dikatakan merusak rumah tangga orang lain. Tapi sekarang media jemaah berusaha untuk menjadikan perbuatan ini perbuatan nista,
perbuatan buruk. Sedangkan yang buruk sekarang dirubah untuk menjadi sesuatu yang baik. Sering ana sampaikan. Nih ana mau tanya sama antum. Iya. Antum tahu yang namanya WTS? Tahu? Nggak tahu kan? Lihat, umur berapa antum? 29. Generasi umur 29 banyak nggak tahu dengan namanya WTS. Tahu dengan yang namanya PSK? Tahu? Antum bisa lihat. Sekarang orang banyak tahu PSK, WTS nggak tahu lagi jemaah. Dihilangkan istilah itu. Padahal istilah itu istilah yang benar. Wanita tuna susila. Jadi wanita pelacur dulu namanya wanita tuna susila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita tuna susila, dia ketika tahu dia wanita tuna susila, dia akan berpikir untuk bertobat. Aku ini nggak benar gitu. Tapi tatkala dirubah jadi PSK, ibu apa kerjaannya? PSK. Apa artinya PSK? Pekerja seks komersil. Kerja saya Pak Ustadz, punya anak 2, sekolah anaknya, pekerja. Kapan dia akan bertobat jamaah? Kapan dia akan bertobat? Ketika dia merasa itu legal buat dia. Ana bekerja, ana memberikan nafkah. Yang benar sekarang namanya salah, yang salah namanya jadi benar. Maka tadi seorang laki-laki kadangkala menikah dikatakan selingkuh. Loh, kalau dia menikah benar-benar dia nggak selingkuh. Ketika dia ke tempat pelacur itu selingkuh. Tapi sekarang jamaah, yang ke pelacur itu bukan dikatakan selingkuh, tapi yang punya teman perempuan yang selalu dia berzina dengan dia dikatakan selingkuh. Kalau sesekali ke tempat pelacur disebut selingkuh, berzina. Maka banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi intinya ya tadi sudah intinya jemaah. Apa? Nggak apa-apa kita mencintai orang lain karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena nafsu dan syahwat. Apalagi kalau seorang perempuan ini sudah punya suami, hati-hati. Engkau tundukkan pandanganmu, engkau lihat suamimu, dan engkau bagaimana memperbaiki suamimu. Kalau suami yang masih suka ngechat perempuan lain, ya ini suami yang perlu dikasih nasihat. Fitnah terbesar laki-laki itu siapa? Wanita jemaah. Makanya kita disuruh menundukkan pandangan. Kalau melihat wanita yang menggairahkan, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli, cepat pulang ke rumahnya. Maka antum kalau melihat ada perempuan langsung, Ustaz, ana mau kajian Ustaz. Melihat perempuan umpamanya seperti itu. Lanjut kajian apa pulang? Pulang jemaah. Pulang, bismillah. Tapi hati-hati jangan sampai nabrak antum pulang. Habis pulang kajian lagi, datang lagi kajian jemaah. Insyaallah udah tenang jemaah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya disuruh pulang kampung oleh ibu. Sedangkan di kampung tidak ada yang menerapkan sunnah sama sekali. Bahkan saat saya bilang tidak mau bersalaman dengan lawan jenis dimarahin sama orang tua. Apakah saya lebih baik tetap di rantauan atau mengikuti ibu untuk pulang kampung dengan resiko dimarahin setiap hari? Ibu antum sayang sama antum. Kalau antum katakan tidak ada yang menerapkan sunnah sama sekali, berarti antum tugasnya pulang untuk menerapkan sunnah itu di kampung. Itu tugas antum. Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ini sebuah kesempatan. Kalau nggak ada yang ngamalkan sunnah, antum sampaikan kepada ibu, siap bu, kasih waktu ana 1 bulan ibu, kasih waktu ana 2 bulan, ana mau belajar, benerin antum belajar, pulang, sampaikan agama Allah kepada mereka. Antum dimarahin sama ibu, sabar. Dikatakan orang itu kadang-kadang nggak mau salaman sama yang bukan mahramnya. Apa kata mereka? Sombong. Sombong kau, iya. Bukan, aku menghormatin dia ibu. Nabi SAW itu orang yang paling bersih hatinya. Beliau nggak pernah salaman sama sahabat-sahabat perempuan. Nggak ada tuh istrinya Umar, istrinya Abu Bakar, istrinya sahabat-sahabat datang mau salaman sama Nabi Muhammad SAW. Nggak ada jemaah. Antum baca sejarah.
supaya kita tahu memang seperti itu syariatnya. Kadang-kala ketika kita menyampaikan ini, oh hatinya ustadz aja yang kotor, kalau bersih nggak ada masalah. Ana salaman sama perempuan bersih hati ana ustadz. Allahu Akbar jemaah. Maka hati-hati. Tetap ana rasa antum pulang, tapi persiapkan ilmu. Nggak harus lama antum belajar jemaah. Para sahabat Nabi SAW itu ada yang belajar kepada Nabi SAW 18 hari pulang terus, ada yang 3 hari pulang, ada yang sekali bertemu dengan Nabi SAW dikasih ilmu pulang menyampaikannya. Yang penting ikhlas, dijaga sama Allah insya Allah, tapi tetap harus belajar. Bagaimana cara lepas dari pekerjaan yang banyak menimbulkan maksiat? Dari sisi gaji, dari segi gaji dan lingkungan, saya berniat lepas dari musik, tapi di sini saya mencari nafkah. Saya tahu ini haram, tapi kenapa selalu maju mundur? Mohon pencerahannya agar saya lepas dari dunia malam. Antum jangan lepas dari dunia malam, tapi gantikan dunia malam antum dengan apa? Ya sholat malam, tahajud. Ketika antum bingung mau melepaskan pekerjaan ini, ingat, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Percaya enggak antum sekarang? Rizki, ya Allah jamaah. Antum lihat burung-burung, siapa yang kasih rizki? Pernahkah ada pemerintah Indonesia sedang memberi makan burung-burung di Indonesia? Ada? Enggak ada. Pernah ngelihat ikan di Laut Bali ini, siapa yang kasih makan? Mungkin ada acara di mana Bali ini setiap bulan ngasih makan ikan di lautan. Enggak ada. Siapa yang kasih rezeki? Antum lihat semut-semut, serangga-serangga, siapa yang kasih makan? Mereka nggak sekolah, mereka nggak pernah belajar, Allah kasih makan. Antum bisa belajar, antum bisa berbicara, antum bisa berdoa, antum bisa berupaya, tapi kadangkala kita nggak yakin sama Allah Azza wa Jalla. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah cukupin, dicukupin sama Allah. Maka nasihat ana, antum tinggalkan. Terus ana mau kerja apa? Minta sama Allah. Salat malam. Antum biasa dunia malam dari jam berapa ke jam berapa, gantikan waktu itu antum beribadah kepada Allah SWT. Ada satu orang jemaah, ini cerita semoga memotivasi kita untuk kembali kepada Allah. Ada satu orang di Saudi sana, mungkin di Arab sana, dia ini di PHK aja, nggak punya pekerjaan. Akhirnya dia ngelobi sana, ngelobi sini, macem-macem, dia nggak ada yang terima dia. Suatu hari ketemu sama Syekh, seorang ustadz, dilihat wajahnya murung ya. Kok kenapa? Ana Syekh, ini belum dapat pekerjaan Syekh, kata dia. Ana sudah ngelamar di sini, ana juga sudah ngomong sama fulan, ana punya link ini, punya ini, macam-macam usaha dia. Lalu Syekh itu mengatakan, coba engkau ketuk pintu Allah Azza wa Jalla. Engkau minta sama Allah di sepertiga malam akhir, engkau doa minta sama Allah. Setelah 3 hari ketemu lagi sama Syekh, wajahnya sudah berubah. Engkau, loh, ada apa nih kok kayaknya wajahmu berbahagia? Iya Syekh, setelah engkau kasih nasihat aku benar-benar malam itu bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, terus minta. Setelah itu suatu hari atau setelah 3 hari, aku naik mobil Syekh. Biasa mau cari kerjaan lah, nyari ngelamar di sana. Di dekat rumah itu ada sebuah kantor. Kok hatiku terbetik, oh, coba anak ke kantor ini. Cuma yang jadi masalah dia nggak punya kenalan. Kita kan selalu berpikir jamaah, kalau nggak punya kenalan ya sulit lah. Kalau punya orang dalam insya Allah mudah. Ini anak nggak kenal, nggak punya orang dalam, tapi hati anak saya kenal, coba lah. Akhirnya anak berangkat ke sana, sampai ke resepsionis, ke informasi di sana. Anak tanya, ada lowongan kerja nggak di sini? Kata dia, ada. Kata dia, ada 2, kata dia, pekerjaan. Coba naik ke atas, kata dia. Akhirnya dia naik ke atas ya, nemuin bosnya, ngobrol sama bosnya, ditanya sama bosnya,
Engkau mau kerja? Iya, ada 2 lowongan, engkau mau yang mana? Dikasih tawaran, langsung kerja aja. Sesuatu yang tidak pernah terbetik Allah kasih, itu yang namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita ini selalu bersandar kepada gaji, bersandar kepada tabungan, bersandar kepada aset yang kita miliki, bersandar kepada fulan. Allah tempat bersandar kita, dan Allah akan cukupin antum. Ustadz, saya mau tanya, suami saya menikah lagi, tapi dari segi ilmu kurang, dan dari segi materi juga pas-pasan. Saya sebagai istri minta cerai, apakah saya berdosa? Dan kalau saya bertahan, suami juga tidak bisa menafkahin. Sedangkan untuk biaya sekolah 1 putra saja suami saya masih keteteran. Mohon solusinya, Ustaz. Suaminya hadir enggak ini jamaah? Jamaah rahimakumullah, menikah satu itu untuk yang mampu. Yang nggak mampu sama Nabi suruh puasa. Ini gimana nikah 2 ini? Nggak mampu nikah 2. Maka hendaklah semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, tapi anak ini takut terfitnah Ustaz. Ya puasa. Nggak mampu puasa Ustaz. Nikah nggak mampu, puasa nggak mampu. Terus maksain nikah. Jangan-jangan engkau nanti pada hari kiamat akan bermasalah besar dengan hak-hak anakmu, hak-hak istrimu yang tidak engkau berikan. Seharusnya dia memberikan sekolah buat anaknya, akhirnya anaknya nanti nggak sekolah, atau ibunya terpaksa harus kerja nanti karena sayang sama anaknya. Nasihat anak kepada perempuan yang bertanya, yang pertama, engkau bersabar dan menyuruh suami berusaha lebih banyak lagi untuk tidak malas bekerja. Sampaikan kepada dia, engkau sudah punya 2 istri, maka engkau harus lebih semangat lagi. Engkau harus memberikan nafkah kepada istrimu yang pertama, yang kedua, dan anak-anakmu. Kalau engkau nggak mampu, ya engkau mundur. Tapi kalau kemudian nanti suaminya nggak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, tapi sang suami tetap mempertahankan rumah tangganya, istri boleh nggak gugat cerai? Boleh, kalau hak-hak dia tidak dipenuhin sama suami. Bukan dia minta cerai karena poligami, bukan, tapi karena suaminya tidak bertanggung jawab, atau karena suami tidak mampu memberikan nafkah. Itu boleh sang istri gugat cerai. Ingat, bukan karena poligaminya. Nah, Ustadz, saya seorang janda, saya haji sendiri tanpa mahram karena suami saya sudah wafat dan saya tidak mampu untuk secara finansial mengajak kakak saya untuk haji bersama saya. Ya, kalau bicara haji ini kan bicara haji tanpa mahram, ya, bukan bicara haji tanpa mahram, bicara tentang hukum safar wanita tanpa mahram. Jadi jangan bicara saya Ustadz mau haji tanpa mahram, nggak ada mau haji tanpa mahram, tapi gimana Ustadz? Boleh apa enggak? Padahal dia berangkat kemana-mana tanpa mahram gitu loh. Jadi bukan masalah hajinya, tapi masalahnya safarnya. Ada khilaf di antara para ulama tentang haji yang tanpa mahram ini. Bagaimana kalau memang dia nggak punya mahram? Sebagian ulama berpendapat nggak wajib. Ketika nggak ada mahramnya dia nggak wajib. Tapi sebagian ulama lain, di antara mungkin mazhab Syafi'i, ketika dia mampu berangkat, nggak ada mahram, tapi ada jaminan keamanan buat dia berangkat haji. Seperti itu. Tapi lebih baik tadi kalau mau ditunda sampai ada mahramnya, itu akan lebih baik insya Allah. Ustadz, bukan Ustadz ini, Tads. Ana sudah setahun ini diuji dengan penyakit hingga membuat ana sulit dalam beribadah tambahan selain ibadah yang diwajibkan. Mohon pencerahannya, Tats. Bagaimana ana harus bertindak yang terkadang ana takut terjadi sesuatu pada diri ana ketika ana paksakan.
Ya. Di antara yang kita tunggu, kata Nabi SAW, ketika beliau mengatakan badiru bil a'mali sab'an, kalian segera beramal sebelum datang 7 perkara. Salah satunya au maradon mufsidan, penyakit yang merusak. Orang yang sehat sekarang ini masih lagi nunggu penyakit loh jemaah. Antum yang sehat ini sedang nunggu apa? Nunggu penyakit. Makanya kenapa harus kontrol, kenapa jaga makan, kenapa olahraga, kenapa gaya hidupnya? Karena kita memang sedang menunggu yang namanya penyakit, yang dia datang nggak diundang. Ketika penyakit datang, namanya maradan mufsidan, penyakit yang merusak tubuhmu, merusak aktivitasmu. Makanya orang yang sakit, kalau dia ahli ibadah, tetap ditulis ibadahnya dia. Yuktabu lil musafiri wal marid maka ya'malu sahihan muqiman, atau kama qala Nabi SAW, akan ditulis buat orang yang sakit itu atau yang musafir, amalan dia ketika dia sehat dan tidak musafir. Umpamanya dia itu rajin puasa Senin Kemis, sakit nggak bisa puasa Senin Kemis, tetap catatannya malaikat puasa Senin Kemis. Sebelum sakit dia selalu sholat di masjid shaf pertama. Sakit nggak bisa ke masjid, ditulis dia tetap sholat di masjid pahalanya. Biasa sholat berdiri, kena penyakit duduk sholatnya, ditulis sholatnya berdiri. Maka buat yang bertanya, antum harus ikhlas menerima penyakit ini, dan ini baru setahun baru. Nabi Ayub aja disebutkan sakitnya itu sampai 18 tahun, ada riwayat sampai 7 tahun baru. Maka terima, dan semoga penyakit itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Tolong ceritakan bagaimana Siti Khadijah menjadi seorang istri dan bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang suami. Ini sampai Isya jemaah. Kalau cerita gini ini sampai surat Isya. Yang jelas Khadijah, ya ucapan Siti ini lebih kepada Sayyidati, ya, penghormatan buat beliau. Istri Nabi SAW Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dia itu lebih tua dari Nabi SAW. Ini pertanyaan kedua tambahannya, bagaimana pahala jika seorang istri melayani suami, wabil khusus soal biologis. Siti Khadijah sudah umur 40 tahun ketika Nabi menikah. Tapi perempuan dulu itu nggak kayak perempuan sekarang. Umur 40 tahun Khadijah masih punya anak 6. Nikah sama Nabi bisa punya anak 6. Sekarang emak-emak umur 40 tahun, aduh nggak bisa sudah, bahaya kata dokter. Iya, karena memang perempuan sekarang nggak semuanya ya, rata-rata nggak beraktivitas. Perempuan dulu nyuci pakai tangannya jemaah, ada yang sampai dibanting-banting jemaah. Sekarang perempuan tinggal pencet. Makanya kalau ke laboratorium yang sehat itu jari telunjuk sama jempolnya jemaah. Oh, masya Allah sehat semuanya jemaah. Karena yang bergerak cuma ini jemaah. Ada lagi perempuan sekarang nggak mencet, tahu-tahu baju sudah setrikaan semuanya, pembantu semuanya sudah, nggak ada, semuanya tahu-tahu dari setrika semua. Perempuan dulu mau masak itu ya dengan kayunya ya seperti itu, ambil air mereka, mungkin setelah pakai kayu yang pakai sumbu. Anak ingat waktu SD itu, kalau ibu anak memasak, Syafiq hidupin kompor, pakai yang apa? Nggak pakai yang sumbu itu, dihidupin baru satu-satu jemaah, diputerin ya. Sekarang nggak ada, yes. Maka akhirnya orang-orang sekarang banyak lemah. Khadijah bagaimana melayani Nabi SAW, subhanallah. Dia yang lebih kaya, dia yang lebih banyak hartanya, tapi tetap dia memuliakan suaminya. Karena ingat para istri, walaupun engkau lebih banyak uangnya, pemimpin di rumah tetap suami.
Maka jadilah suami yang tanggung jawab. Dan rumah tangga Nabi sama Khadijah ini jangan ditanya sudah. Makanya perlu bicara yang panjang tentang rumah tangga keduanya. Tapi yang jelas Khadijah sosok yang sangat menghormati Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang sangat mencintai Khadijah dan menghargai Khadijah. Nabi setelah Khadijah punya istri 9. Pernah beliau punya istri 9. Apakah 9 istrinya menggantikan Khadijah? Nggak ada. Nggak ada. Sampai Aisyah itu pernah dia mengucapkan sesuatu tentang Khadijah yang menyakiti hati Nabi SAW. Karena seringnya Nabi menyebutkan Khadijah, Aisyah sampai cemburu. Padahal kata Aisyah, aku nggak pernah ngelihat Khadijah, nggak pernah. Tapi kalau sudah nyebut kebaikan Khadijah, cemburu Aisyah. Lalu Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, ada apa engkau dengan ajuz, dengan perempuan tua dari Quraisy itu, Hamra asyidqain, yang sudah mulutnya sudah merah, ya biasa sudah tua renta, sudah mulutnya sudah merah, dan Allah sudah memberikan ganti kepadamu yang lebih baik. Maksudnya Aisyah. Apa kata Nabi SAW? La wallahi, enggak, Allah enggak menggantikan kepada aku yang lebih baik dari Khadijah. Lalu Nabi sebutkan kebaikan Khadijah kepada Aisyah. Itu Aisyah mengatakan, marahnya Nabi itu hampir 1 bulan. Besok lagi tanya, Aisyah, apa katamu tentang Khadijah? Diam Aisyah sudah. Supaya tahu pengorbanan Khadijah membela agama ini. Ketika Nabi didustakan oleh kaumnya, siapa yang mempercayai Nabi SAW? Khadijah. Ketika orang-orang berusaha untuk membahayakan kehidupan Nabi, siapa yang melindungi Nabi SAW dengan harta dan tubuhnya? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau pahala istri melayani suaminya, Masya Allah, Akbar. Kita lihat ya, apabila seorang istri diajak sama suaminya, lalu dia menolak, kemudian suaminya marah, apa yang terjadi? Malaikat akan melaknat sampai subuh. Berarti kalau dia melayani, akan ada doa buat dia, ada berkah buat dia. Bahkan kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan kalian mendatangi istri kalian itu dapat pahala sedekah. Maka yang nggak punya duit, sedekah di rumah. Nah, jadi istri pun ngelihat, ya bismillah, sedekah. Selain dia menjaga kehormatan suaminya, membahagiakan suaminya, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kayaknya sudah dijawab tadi. Bismillah jamaah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini akhir Jumat, manfaatkan waktu untuk berdoa. Di akhir Jumat ini, Ustadz, bagaimana kiat menjalankan kehidupan di lingkungan minoritas? Jamaah, minoritas itu tidak menjadi masalah asalkan minoritas itu kuat dan kokoh dan bersatu. Nabi SAW ketika di kota Mekah, mayoritas apa minoritas? Minoritas. Berapa tahun minoritas? Sampai 13 tahun. Diusir dari kota Mekah, minoritas. Beliau alaihissalatu wassalam. Jadi yang perlu adalah bagaimana kita berjuang. Karena jangan sampai antum mayoritas tapi rasa minoritas. Bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat itu mengeroyok kalian seperti orang yang makan bersama itu saling memanggil untuk menyantap makanan bersama itu. Para sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin, apakah kita seperti itu karena jumlah kita sedikit, karena kita minoritas? Jawab Nabi alaihi salatu wassalam, bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada waktu itu banyak, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, tapi kalian ibarat busa yang dibawa oleh banjir. Ke timur ikut ke timur, ke barat ikut ke barat, ke depan ikut ke depan, nggak punya pegangan, nggak berbobot. Nabi SAW ketika perang melawan orang-orang musyrikin di kota Mekah, perang Badar,
Berapa lawan berapa? 300 lawan 1000 ya mah. 300 lawan 1000. Allah katakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang minoritas, yang kecil, yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Imannya dijaga. Terus tunjukkan keindahan-keindahan Islam. Islam ini datang sebagai rahmatan lil alamin. Kasih sayang. Islam tidak datang dengan teror, tidak datang dengan merusak lah. Ketika Nabi sampai kota Madinah, Nabi SAW bertetanggaan sama orang Yahudi, hidup bersama orang-orang musyrikin. Maka belajar tentang bagaimana kita menjaga keimanan kita, tunjukkan keindahan Islam kepada mereka. Jadilah antum di sini lentera-lentera yang menerangi saudara-saudara kita, agar mereka bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla.